Halo guys, welcome back to Sampurna Review. Kali ini saya kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film berjudul I Am Dragon yang dirilis tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang seorang putri yang diculik oleh seekor naga dan dibawa ke sarangnya di sebuah pulau terpencil. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda misterius bernama Arman. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke lah, daripada kalian jungkir balik, mending langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, subscribe aja biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sampurna. Film ini dimulai pada abad ke-9 di Kievan-Rus, sebuah kerajaan di Eropa. Penduduknya hidup dalam ketakutan karena ada seekor naga buas yang selalu meneror desa mereka. Untuk menenangkan naga tersebut, penduduk desa harus mengorbankan gadis-gadis perawan dalam sebuah ritual. Suatu hari, mereka memilih 4 gadis, salah satunya adalah kekasih seorang pemuda bernama Koleng. Para gadis ini ditempatkan di atas sampan dan dihanyutkan ke tengah danau sambil menyanyikan lagu kuno untuk memanggil naga. Sang naga datang dan menculik kekasih Koleng, membawanya ke sarang di pulau tengah laut. Поклялся воин. Koleng yang marah dan putus asa pergi ke pulau tersebut, tapi setibanya di sana, ia menemukan kekasihnya sudah mati. Dengan tombak dan daun kemangi, Koleng bertarung melawan naga dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, Koleng dianggap sebagai pahlawan dan ritual pengorbanan diubah menjadi upacara pernikahan. Bertahun-tahun kemudian, upacara pernikahan digelar untuk putri bungsu pangeran, Mira, dan cucu Koleng, Igor. Пока она ворон считает. Ты что каркаешь перед... Persiapan pernikahan berjalan lancar, meski Adi dan ayah Mira merasa dia belum dewasa karena masih suka dongeng dan origami naga. Namun, pernikahan tetap dilanjutkan. Ничего, княгиней будешь. Mira ditempatkan di sampan dan dikirim melintasi danau menuju Igor yang menunggu di seberang. Tiba-tiba, orang-orang mulai menyanyikan lagu kuno ritual. Ini mengejutkan pangeran karena lagu itu seharusnya tidak dinyanyikan lagi. Tak lama kemudian, naga yang dianggap sudah mati muncul dan melangkap Mira. Di pulau, Mira berhasil lolos dari sekraman naga dan jatuh ke dalam goa. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria misterius yang menyuruhnya diam saat seekor garangan lewat. Опусти камень. Опусти. За не смотри. Вытяни шею. Возьми. Setelah garangan pergi, pria itu muncul kembali dan memberi Mira daun untuk mengobati lukanya. Mira mengira pria itu adalah tahanan naga dan mengajak kerjasama untuk keluar dari goa. Namun pria itu menolak, membuat Mira kesal. Он все слышит, все видит. Не смотреть! Setelah itu, Mira memutuskan untuk memotong rambut panjangnya dan menjadikan tali agar bisa memanjat keluar dari gua. Saat Mira sedang merangkai rambutnya menjadi tali, pria misterius itu muncul kembali. Karena tidak memiliki nama, dia meminta Mira untuk memberikan nama. Mira pun memberinya nama Arman, yang berarti aman. Namun, ketika mereka bersalaman, Arman tiba-tiba berteriak kesakitan dan seekor naga yang mengamuk muncul dari dalam gua. Melihat Arman dalam bahaya, Mira mencoba memanjat dengan tali rambutnya. Namun sayangnya, rambutnya putus. Dalam keputusasaan, Mira memukul-mukul dinding gua hingga tanpa sengaja meruntuhkan sebagian dinding, membukakan jalan keluar. Saat Mira mencoba mencapai mulut gua, dia dihadang oleh naga tersebut. Mira berlari secepat mungkin dan berhasil menghindari naga dengan masuk ke dalam gua lain yang berakhir di ujung jurang.
Di saat genting itu, Arman muncul lagi dan menyuruh Mira untuk tenang. Mira terkejut saat melihat naga yang tadi mengamuk tampak jinak di hadapan Arman. Hal ini membuat Mira bertanya-tanya siapa Arman sebenarnya. Saat mencoba memahami situasinya, Mira terpleset dan jatuh ke arah lautan. Namun, Arman dengan cepat terjun untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, Arman berubah menjadi naga dan melindungi Mira saat mereka menghantam dasar laut. Sementara itu, Igor dan kakaknya bersama anak buah mereka berlayar menuju Pulau Naga untuk menyelamatkan Mira. Di tengah perjalanan, kapal mereka diselimuti kabut tebal. Meskipun demikian, Igor tidak menyerah dan terus berlayar demi menyelamatkan kekasihnya. Девушку не погубить. Sementara itu, Mira kini menyadari bahwa Arman sebenarnya adalah naga yang menculiknya. Dia punya kesempatan untuk membunuh Arman, tetapi memutuskan untuk membawanya ke tempat yang lebih aman. Saat Arman pingsan, Mira pergi ke bibir pantai dan menemukan sebuah perahu. Dia berencana kabur dari pulau itu dengan perahu tersebut. Namun, ketika melihat badai besar mendekat, Mira melihat kembali ke tempat Arman dan membuat tenda darurat dari bangkai kapal untuk melindungi Arman. Ia juga membuat obat dan menghangatkan tubuh Arman dengan api unggun. Keesokan paginya, Mira terbangun dan terkejut melihat api unggun masih menyala serta buah-buahan yang disediakan oleh Arman. Mira mulai berpikir bahwa Arman sebenarnya adalah siluman naga yang baik hati. Dia menghampiri Arman yang sedang mencari ikan, dan dari situlah Arman menceritakan masa lalunya sebagai siluman naga. Dulu, saat Arman berusia 4 tahun, ayahnya yang juga siluman naga menculik pacar seorang pendekar bernama Koleng. Ayah Arman berharap Arman akan menjadi siluman naga sejati. Namun, Arman menolak setelah menemukan peti berisi tokoh pewayangan yang dibuat oleh manusia. Dan sejak itu, dia ingin menjadi manusia. Suatu hari, ayah Arman dibunuh oleh Koleng, membuat Arman marah dan nekat terjun dari ketinggian untuk berubah menjadi naga. Как только это случилось, сотни лет драконы забирали невесту. Namun, Arman mulai membenci sisi dirinya sebagai naga karena dia melihat semua kejahatan yang akan dilakukannya. Untuk mencegah dirinya menyerang desa-desa, Arman memasukkan dirinya ke celah sempit setiap kali akan berubah menjadi naga. Sehingga naga tersebut tidak akan bisa keluar sampai kembali ke bentuk manusianya. Itulah sebabnya Arman atau si naga tidak pernah menyerang desa selama berpuluh-puluh tahun, karena Arman telah menjebaknya di ruangan sempit ini. Alasan Arman berhasil menculik Mira adalah karena penduduk desa Mira menyanyikan lagu ritual yang sudah lama tidak dinyanyikan. Lagu tersebut membuat Arman lengah dan tidak sempat masuk ke dalam celah sempit. Mendengar kisah hidup Arman yang sangat menyedihkan, Mira pun merasa simpati karena Arman tidak ingin menyakiti manusia dan malah ingin menjadi manusia seutuhnya. Как может зависеть от меня? Ia kemudian mengajak Mira untuk melihat Pulau Naga yang ternyata merupakan kerangka dari nenek moyangnya. Да, Sambil menunggu Igor datang untuk menjemputnya, Mira berencana membantu Arman belajar cara hidup seperti manusia. ты... Keduanya kemudian membuat rumah-rumahan dari barang-barang yang ada di dalam kapal terdampar seperti kain, pakaian, dan lain sebagainya. Dalam momen inilah Arman mulai jatuh cinta dengan Mira. Begitupun juga Mira, meskipun masih takut dengan sosok sang naga. Всю жизнь на острове. Singkat cerita, pada suatu malam, Mira memberikan hadiah kepada Arman berupa seruling dari perindapan. Sebagai balasan, Arman memberi Mira kenang-kenangan berupa kembang api yang belum pernah Mira lihat sebelumnya. Ехать на другом конце света красиво.
Di keesokan harinya, keduanya benar-benar mulai merasakan cinta sejati. Mira kemudian membuat layang-layang yang mirip dengan naga, sedangkan Arman diam-diam memungut bunga untuk Mira. Namun pada saat itu juga, Arman mulai merasakan dirinya hendak berubah menjadi seekor naga. Ketika Arman merembet di tebing, Mira datang sambil membawakan layangan untuk Arman. Dan disinilah mereka berdekatan satu sama lain sambil menerbangkan layang-layangnya. Mira juga memberi isyarat kepada Arman bahwa perasaannya sudah dihuni oleh sang naga. Namun Arman tidak peka. Ketika tangan Mira secara tidak sengaja menyentuh tangan Arman, Arman mulai merasakan sisi gelap naganya. Karena tidak ingin Mira terluka, Arman pergi ke pantai sendirian, di mana ia secara tidak sengaja menemukan sebuah perahu yang sengaja telah disediakan oleh Mira untuk kabur dari pulau ini. Menyadari hal tersebut, Arman pun marah dan putus asa karena mengira Mira akan meninggalkannya. Arman membawa Mira ke sebuah altar dan mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa naga membawa setiap gadis ke pulau ini. Ternyata, sang naga membawa gadis-gadis muda ke pulau ini untuk dibakar hingga mati. Dan dari abu setiap gadis tersebut lahirlah naga baru. Begitulah asal-usul kelahiran Arman. Meskipun marah dan kecewa, Arman tetap mencintai Mira dan menyuruhnya meninggalkan pulau agar terhindar dari nasib yang sama. Melihat Arman dalam kemarahan, Mira menangis dan akhirnya memilih meninggalkan pulau dengan perahunya. Namun, meskipun demikian, Mira merasa enggan berpisah dengan Arman. Sementara itu, Igor dan kawan-kawannya masih terjebak dalam kabut tebal yang menyebabkan Igor mengalami tekanan mental dan berusaha menyuruh kapten kapal untuk kembali. Namun, kakak Igor melarangnya karena jika mereka kembali, nama keluarga mereka sebagai penakluk naga akan tercemar menjadi penakluk kadal biasa. Ярослава сразу сказала. Tiba-tiba, mereka melihat kembang api dari arah depan. Ternyata, kembang api itu berasal dari Mira yang akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Igor. Singkat cerita, setibanya di rumah, Mira dan Igor kembali mengadakan pernikahan mereka. Не сказал тебе. Sebelum upacara dimulai, Mira diberi nasihat oleh ayahnya yang mendorongnya untuk mengikuti kata hatinya. Mira kemudian diangkat ke atas sampan dan mulai dikirim ke arah Igor melalui danau. Sementara itu, di pulau, Arman merasakan kesedihan yang mendalam karena cinta sejatinya akan menikah dengan Igor. Pada saat itu, Arman memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari ketinggian agar tidak berubah menjadi naga lagi. Saat Igor hendak menarik sampannya, Mira menyadari bahwa ia masih mencintai Arman dan tidak bisa hidup tanpanya. Ia lalu mengingat nasihat ayahnya dan nekat menolak pernikahan dengan Igor. Setelah itu, Mira menyanyikan lagu ritual untuk memanggil sang naga, yang membuat semua warga termasuk Igor terkejut. Белый цвет, время быстро забирай. Setelah lagu ritual selesai, Arman pun datang dalam wujud naganya. Ia menangkap Mira dan membawanya kembali ke pulau. Sementara ayah Mira membiarkan putrinya pergi karena inilah keinginan hatinya. Arman yang masih dalam wujud naga meletakkan Mira di altar dan bersiap untuk membakarnya. Namun, sebelum hal ini terjadi, Mira langsung mencium Arman yang membuat sang naga kebingungan. Mira lalu menunjukkan bahwa ia tidak takut dan malah menyatakan cintanya kepada sang naga. Hal ini membuat Arman akhirnya mampu mengendalikan dirinya sebagai seekor naga.
Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Mira dan Arman tinggal bersama di pulau itu bersama putri mereka. Setelah menidurkan putri mereka, Mira terbang bersama suaminya yang masih berwujud naga, namun tidak lagi berbahaya baginya, dan mereka hidup bahagia selamanya. Lalu film pun selesai.